Ya, biarin pemula. Nah, tadi kita main kan tuh di track Cibinong. Nah, di track Cibinong ini kita ngetes ZD Racing. Ya, kita nggak sempat tes karena waktu mepet, udah mendung juga. Udah gitu tiba-tiba hujan lagi. Nah, saya video cuman yang itu doang tadi itu. Nah, itu yang pertama, nanti videonya itu yang kita tampilin ntar nih, ZD Racing yang pakai shock bawaan. Nah, shock bawaannya ternyata keras banget. Udah gitu dia apa namanya, mobilnya limbung gitu, keras, kayak nggak ada shock, kayak nggak ada bantingan shocknya dah. Nah, ini sebetulnya sih body dari temen juga nih, Farhan Hobis. Nanti kita lihat Tokpednya itu ada namanya Farhan Hobis. Tuh nama Tokpednya. Itu juga jual spare part PRS juga. Nah, dari ini kemarin yang make juga bukan saya yang make. Nah, kalau saya yang make kan udah pasti orang anggap bahwa mobil, kalau saya yang ngendaliin mobil jelek aja bisa jadi enak gitu. Nah, pas hujan kemarin tuh langsung saya berhenti tuh. Yang main bukan saya semua tuh. Tadi saya mau nyoba, akhirnya belum nyoba, baru nyoba sedikit doang. Kesimpulannya sih dari mobil ini, mobil standar aja udah enak banget, enak banget. Nah, video yang pertama ntar nih itu, nah ini shock, sebetulnya ini shock dari ZD nih, pair springnya itu dari ZD. Tuh, springnya sama kan tuh. Nah, ini kita potong, ini solusi ya, solusi untuk yang beli standaran yang dapat shock ini nih. Shock ini keras banget, serius keras banget. Jadi kalau kita beli baru nanti, misalnya ada nih nanti kit LRP ZD Racing, nah yang harus diganti bukan upgrade ya, harus diganti cuman pernya aja. Ini per ZD Racing, per ZD Racing banyak yang jual di Tokped. Jadi kita belah di tengah ya, jadi satu shock ini dibagi dua, satu shock dibagi dua, ukur dulu panjangnya berapa, diambil tengahnya yang mana. Nah, sampai ketemu tengahnya di mana, di sini misalnya. Nah, kita potong, bengkokin sedikit-sedikit biar agak rata di atasnya ntar, jadi nggak terlalu melengkung juga di atasnya tuh. Nah, itu kan rata tuh. Nah, dari sini kita pasang, itu baru terasa gitu. Kemarin kan ditekan keras juga nggak bakal bisa, baru dibaliknya juga udah bagel lah kalau istilah kita ini di Betawi, bagel. Itu keras tapi nggak terlalu keras, cuman gimana ya, kayak nahan gitu, saking berat gitu. Nah, jadi dia kalau ditaruh nggak ada durability-nya, dia nggak gimana, travelnya dia nggak turun ke bawah gitu mobilnya. Kalau ditaruh di lantai dia nggak turun. Nah, ini harus ganti per aja nih, soalnya nyari per yang sama susah, yang ukuran pendek. Takutnya ada sih, cuman nyari lagi ya, saya nggak tahu linknya di mana gitu. Cuman mesti tahu ukuran, saya bikin ukuran daripada nanti mungkin nanti saya update per apaan selain ZD Racing ini nih. ZD Racing ini dibelah di tengah, jadi satu shock dibagi dua. Nah, yang bekas belahannya ditaruh di atas, yang bagus ada di bawah, maksudnya yang rapi nih. Jadi kalau kita tarik nih, kita tarik, ini solusi ya, soalnya saya bilang standar, semua mobil standar nggak ada yang enak. Semua mobil standar, mau rally mau ini, nggak ada yang enak. Jadi pasti ada kelemahan sedikit gitu, kekurangan, bukan kelemahan, kekurangan sedikit yang kita tambah biar jadi sempurna untuk main rally pemula. Nah, ini kan rapi nih, yang ujung sama ujung rapi. Nah, yang dibelah di tengah ini, di tengah, jadi dapat di tengah, misalnya dari mana tengah. Nah, sini misalnya tengah, diukur pakai sigmat.
diambil tengah-tengahnya di mana, di sini. Nah, potong tengah. Jadi satu sok ini bisa untuk 2 sok untuk sepasang. Nah, itu perubahan bener-bener banget drastis. Jadi ini bener-bener enak banget, sumpah enak banget dibanding PRX. PRX standar enak, bukan maksudnya enak buat rally ya, maksudnya enak gitu. Kalau PRX ya enak, karena sebetulnya sih kurang ini, masih kalau dibilang durability-nya sih kurang patah lah beloknya, gimana PRX kan gitu banyak gitu. Soalnya dia juga dogboundnya juga sering bengkok apa gimana gitu. Nah kalau ini tanpa di upgrade udah enak banget, sumpah enak banget. Dan tingginya saya saranin kalau yang suka hobi ganti-ganti sok, nih dengerin nih, ini penting banget nih. Ganti-ganti sok yang 70 mili, punya LC, punya tim AE yang 80 gitu, atau yang kayak begini nih, body racing gitu. Otomatis kan kita ganti tower shock. Nah, kalau kita gantinya pas, travelnya pas, ini kalau kita pentokin datarannya rata sama sasis, itu baru enak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nyangkut gitu sampai segini doang, nggak bisa lebih ke atas, nah itu jangan. Makanya saya saranin jangan, mendingan pakai sok bawaan. Nah, tips-tipsnya banyak, dan banyak ini kenapa banyak? Itu bukannya gimana ya, banyak. Pokoknya semua tips yang mau saya sebut ini itu harus diikutin, bukannya gimana, jadi bukan tips ya, apa namanya. Jadi kebanyakan kita kalau masang sok kan asli bawaannya lubangnya di sini nih, lubangnya di sini, enggak di sini atau di sini. Nah, lubang aslinya, nah di video yang pertama itu saya pakai lubang di sini, lubang bawaan, saya nggak pindah-pindah di sini. Itu di kendali ini masih enak, cuman kurang stabil lah gitu. Kurang begitu empuk, jadi terasa. Jadi kalau semakin di ujung arm itu semakin berat bandingan damper ke atasnya, dampernya ke atas, bukan damper ya, damper pakai D, delta, dia ke atasnya itu agak berat. Nah, semakin kita taruh ke dalam, semakin dia lembut naik ke atasnya, damper ke atasnya gini. Nanti kalau kayak gini dampernya tuh ke atasnya nih. Nah, ini enteng nih, semakin kita ke tengah semakin enteng ke atasnya, bebaliknya agak berat. Nah, itu yang dicari. Jadi kalau di sini, di ujung sini gitu, nah itu bantingannya, dia kalau damper ke atas dia agak keras gitu, semakin di ujung semakin keras, bebaliknya lebih cepat. Jadi kita cari di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah gimana? Jadi balik ke bawahnya itu sedang, ke atasnya juga sedang. Nah, saya cari-cari tuh lubang di mana, nggak dapet. Sama mekanik Om Yadi juga, Om Yadi yang di Farhan Hobbies ini terus punya mekanik juga, spare part juga, setup juga ada di situ. Pokoknya yang ini tempat pro lah gitu, buat pro. Pemula bisa, kecuali pemulanya yang cuman mau basing-basing doang, buat mabar-mabaran, yang nggak usah, jangan ke situ. Kenapa? Di situ bukannya budget ya, itu gimana ya? Jasanya di situ rata-rata ilmunya ilmu balap. Kalau ilmu basing, ya mau nggak mau kita cari di tempat yang kita banyak pemulanya, di mana misalnya di Wanajaya, Pesona Wanajaya. Nah itu rata-rata semua pemula di situ. Memang sih saya jarang ke sono, cuman kadang-kadang aja gitu, kadang-kadang. Soalnya saya lihat sono rata-rata pemula yang datang ke Pesona Wanajaya, ada linknya. Pesona Wanajaya itu pemula. Terus di mana lagi? Di track yang baru nih, itu juga pemula juga kebanyakan. Di yang tadi kita main tuh
yang tadi kita main di Cibinong. Nah itu rata-rata pemula juga di situ karena track baru. Pro-pronya masih jarang datang ke situ karena itu track agak jauh gitu, agak jauh dari Jakarta. Nah itu kan kita bagi teman-teman low budgeters yang di daerah Bogor, nah mampirlah ke situ. Soalnya yang punya track itu juga pemula, dia baru setahun ngikut, kalau nggak salah baru setahun ngikut kejuaraan gitu, baru setahun, dan dia itu juga belum ahli banget dan dia butuh temen untuk mabar bareng dia. Nah sewa track di situ cuma paling murah lah, itu 40.000, murah banget sambil ngerokok. Nah ini sok bawaan aja udah enak. Jadi kalau ngerubah-ngerubah sok, kalau misalnya dia nggak pas durability-nya nih, naik ke atas ke turunnya juga nggak pas. Kadang mentok di sini, atau ke bawahnya kurang tinggi, atau ketinggian bawah terlalu ke bawah, akhirnya dogboardnya jadi bengkok. Nah ini kalau di rally rata-rata kit rally kayak LC Racing, ininya agak pendek, cup diff cup nih, nanti saya tunjukin diff cup itu dia agak ke dalam, dia pendek gitu. Kalau di touring rata-rata panjang karena dia travelnya masih sedikit gitu. Kalau di touring ya on road main di aspal. Nah, ntar saya tunjukin gambarnya touring itu apaan. Nah, ini tuh segini doang dia dikit butuhnya. Kalau di rally butuhnya banyak, travelnya tuh dari bawah tahu ke atas mentok gini. Nah, itu rally. Nah, jadi tipsnya nanti saya kasih tahu. Ngopi dulu. Nah, di sini video yang pertama masih standar semua ya. Tapi walaupun saya udah ganti ini software, saya ganti di video pertama. Nah, ini masih di ujung. Terus ini juga knuckle-nya belum saya lobangin ya. Dia masih 2 lubang tadinya. Nah, saya pindah ke sini yang video terakhir, yang kedua sama yang terakhir. Nah, ini apa namanya? Pas saya pindah ke sini, itu belok tambah patah, tambah dalam, semakin dalam gitu, belokan, dan semakin rata gitu. Sisi ban ini rata. Tadinya dia agak begini nih, agak serong dikit. Nah, sekarang jadi agak dalam, jadi bareng, semakin begini bareng nih, berdua semakin enak beloknya. Nah, ini kenapa saya sebut standar, karena diferensialnya belum saya ganti oli yang 5.000 kalau nggak salah di belakang mestinya ya. Belum, ntar kita ganti bareng-bareng. Nih kita ganti, bongkar ini kita ganti pakai yang 5.000, yang depan pakai yang 10.000. Kebanyakan orang yang selain di Jakarta ya, banyak yang bilang pakai oli depan lebih kental banget. Nah itu konstruksi bugi. Biasanya bugi kan nggak pakai gyro. Kenapa nggak pakai gyro? Ya, karena depan dia semi locknya udah hampir ke lock gitu, hampir ke lock. Dia agak berat, mau kalau diputar berat. Nah jika kalau ini apa namanya, kita pakai yang kental banget 100.000 misalnya, itu lebih kental banget, berat. Semakin berat depan, semakin berat kentalnya di depan, kentalnya oli di diff depan, nah itu belok agak berat, agak lebar gitu, jadi nggak terlalu patah dalamnya. Walaupun ini patah banget, ini dalam banget, tetap. Karena kenapa? Gyro bergerak. Ini gyronya kan bergerak nih. Saat kita belok, otomatis kan kita ngepot belakang. Nah, ngepot belakang, nah servo kan pasti ngelurusin nih, karena gyronya. Jadi kita mau belok patah, tiba-tiba ngebalikin gini setirnya. Nah, semakin kental, semakin dia susah ngebelokin, apalagi gyronya bergerak gitu, ngeratain gitu, ngeratain pas lagi belok tuh gitu. Nah kita nggak bisa belok patah,
pakai gyro. Kecuali kental, bugi kan rata-rata kental banget di depan karena dia nggak pakai gyro. Nah, kental banget dia supaya keluar dari belokan itu udah ketemu lurusan ya, langsung kan kita lepas, kita gaspol, nah itu lurus sendiri mobilnya tanpa pakai gyro. Banyak orang yang nggak paham, ngebut lurus itu harus pakai gyro. Itu salah. Bukan salah sih, maksudnya gimana ya? Gyro makin gede kalau di lurusan itu godek-godek mobil begini-begini, susah dikendaliin. Jadi fungsi gyro itu untuk keluar trek lurus straight. Nah, pas lagi belok begini itu gyro kita kepake. Nah, otomatis mobil lagi ngepot begini, nah kita kebut abis nih tuh, kencengin tuh, jadi lurus mobilnya. Karena ada dari belokan, bukan karena lurusan, karena belokan. Nah, dia ngimbangin untuk supaya mobil dari belokan itu dapat lurus, walaupun tetap miring mobilnya, tapi terasa miringnya begini nih, udah drift, lama-lama dilurus sendiri, gitu. Nah, bantuan lurus itu sebetulnya dari dip depan agak ngunci, itu pasti lurus tanpa gyro ya. Kalau kita pakai 10.000 dia nggak terlalu kental. Supaya kenapa kita pakai yang 10.000? Karena belokan semakin enteng gitu. Nah, belokan itu misalnya ini agak kenceng. Nah, kan ini beratnya sebelah kanan nih. Kalau kita tekan nih sebelah kanan yang berat. Kalau kita belok kiri pasti yang kanan yang paling ditekan karena miringnya ke kanan kalau belok kiri kan. Nah, otomatis ini yang ketahan. Nah, ini yang masih muter nih buat sebelah kiri. Itu biar kalau misalnya ini narik juga bareng gitu, nariknya bareng juga. Nah, itu malah depan yang seakan-akan nih mobil ngepotnya lurus, susah belok mobil. So, kalau dikentelin habis, apalagi di lock, dikunci di depan, itu kalau ngebut itu belok susah. Bawaan lurus terus tuh belok ban mobil. Begini terus mobilnya. Tuh, kalau depan dikunci ya, depan di lock, depan dikunci gitu. Jadi ngegas aja gitu. Kayak Panther kan depan belakang kan dikunci. Nah, itu belok susah. Dia lurus aja gini. Tuh, begini terus. Buat belok agak lama, agak jauh, lebar. Nah, makanya kita jangan terlalu kental di depan. Nah, kita pakai gyro. Biar dia belok, cepet belok. Jadi kalau yang belokin ini yang sebelah kiri nih, belokin tuh jadi satu ban belok. Nah, yang satu ban ini masih agak nahan, biar yang ini lebih lambat, ini lebih kenceng. Gitu. Nah, itu gyro fungsinya dia untuk ngelurusin. Nah, ntar kalau ini kenceng, ini agak nahan, nah itu dia nggak bakal ngepot. Kenapa dia nggak bakal ngepot? Ditahan, beloknya lebih dalam. Kalau ngepot sih pasti ngepot, maksudnya mengurangi resiko ngepot sama mengurangi resiko saat gas kenceng dia masih tetap mau belok. Kalau dikunci depan, digas kenceng nggak bakal belok, agak berat belok yang lama. Jadi harus mendoring gas pelan baru bisa belok patah dalam. Mobil pelan, semakin pelan tuh mobil semakin patah beloknya. Semakin kita kenceng, semakin susah beloknya. Gitu. Kalau depan dikentelin. Jadi nggak pakai gyro pun bisa. Makanya banyak orang di Medan, anak-anak di Medan, RC Medan, wah ini nggak pakai gyro enak. Ya karena kenapa? Depannya dikunci di semi lock, kuncinya hampir gitu karena dikepelin banget di depan. Bener kental banget. Nah, mereka nggak pakai gyro, enak. Jadi karakter itu masing-masing di rally banyak. Karakter rally itu banyak. Banyak yang bilang, wah itu nggak pakai gyro sombong banget. Lah emang udah ini, maksudnya dipnya dia ini udah kental di depan, belakang sedang. Biar dia lebih mudah untuk belok cepat, belok yang gimana ya? Pasti beloknya itu orang kadang-kadang ada yang steeringnya agak cepat gitu, sensitif. Nah di situ sensitif, nggak terlalu ngaruh untuk yang kayak ban depan botak gitu. Jadi kalau kita depan dikentelin, rasanya ban depan botak, belakang nggak.
Nah itu rasanya gitu. Jadi kita belok agak ngepot depannya ngepot, belakang enggak. Nah kalau belakang yang dikunci kayak drift, jadi belakang yang ngepot, depan enggak. Nah depan nahan, jadi mobil begini-begini terus nih. Gampang buat oversteer, buat ngedrift gampang karena belakang dikerasin atau dikentolin diff-nya ya, diferensial. Nah sekarang kita settingan dah, kita bahas ini banyak banget ilmu. Nanti sekarang bahas gimana caranya standar bisa enak. Nah ntar di video kedua, video ketiga lihat. Ini kita taruh di pojok, lubang yang paling terakhir dari dalam. Nah ini kita pakai lubang yang kedua dari yang paling ujung. Nah aman. Nanti kita lihat videonya hasilnya gimana. Yang main bukan saya, yang main pemula. Itu juga dia baru pertama kali pakai WRX. WRX ini sedan 1/10 itu WRX. Nah ini rally rata-rata 1/10 kalau WRX ya, rata-rata 1/10. Nah ini apa namanya, ini kita ambil lubang bukan yang terakhir. Kalau yang terakhir saya coba dia nggak bisa mentok karena shocknya ini pendek, as shocknya pendek, jadi sampai sini doang. Kalau kita taruh di pojok sini, dia ke bawahnya lumayan, nggak terlalu mentok ke bawah. Nah akhirnya saya cari solusi, datarannya harus lebih tinggi dari yang ini, dataran jalur lubang shock, lubang tower shock. Nah, kita harus di atasnya dikit. Saya coba yang paling atas. Di sini ada lubang, kalau nggak salah ada 2 buat ini nih, body post di tengah. Nah akhirnya saya body post saya taruh di pinggir paling kanan. Nah di sini untuk naruh shock. Nah saya taruh di bawahnya dia nih, lubang yang kedua di sini. Di sini saya bikin lubang baru agak ke tengah dikit. Jaraknya antar 1, 2. Di sini kalau ada lubang lagi 3 lubang, berarti lubang keempat. Tapi nggak ada lubang. Di sini saya nggak bikin lubang lagi. Saya nggak bikin lubang, bikin di sini agak tengah. Biar dia tuh, ya, ditekannya pelan aja masih bisa. Nah per bukan ZD. Nah ZD yang ini nih, ZD yang merah warnanya pun banyak macam-macam. Kalau nggak salah ini 4 biji murah lah gitu. Beli yang 2 biji juga bisa. Beli yang 2 biji atau beli pernya doang mungkin ada ya kalau nggak salah. Atau beli shocknya aja. Nah diameternya sama ini, persis. Karena ini big bore. Nah ini juga dibilang big bore, bisa juga ZD. Sama, mending kepanjangan. Nah jangan sekali-kali ganti shock yang panjang, jangan, karena dia cupnya ini dia nggak terlalu ceper. Ini lebar banget, panjang banget. Ini juga lumayan panjang cupnya. Nah jangan sekali-sekali. Kalau mau coba silahkan, tapi kalau mobilnya nggak enak jangan bilang wah ini ZD jelek, ini begini jelek. Jangan bilang begitu. Kalau mau bilang nggak apa-apa silahkan, tapi itu bukan dari video saya ya. Misalnya om mau coba-coba pakai LC Racing yang 70 mili silahkan, tapi kalau misalnya banyak yang rusak jangan bilang rusak. Saya nggak bisa kalau misalnya ada yang bilang wah ini sering patah nih, ini kesalahannya di mana gitu. Sesuai instruksi yang saya bikin videonya apa bukan gitu. Kalau misalnya sama ini, nah boleh komplain, wah mobilnya nggak kuat, rusak ini. Nah itu saya udah anjurin shock maksimal yang bawaan, nggak bisa lebih. Saya bukan yang nggak bisa, maksudnya saya belum berani bilang lebih. Walaupun om bilang, kawan-kawan low budgeters ada yang bilang, teman-teman pada bilang wah ini bisa pakai shock panjang. Jangan, mending jangan, begini aja udah cukup. Jadi mobil nggak harus tinggi banget. Semakin tinggi mobil semakin susah kendaliin begini mobil. Nah sekarang kita tes nih, lihat tes dekan shock ya. Nah ini shock bawaan, Per juga punya ZD, nah ini saya taruh nih, baterai saya lagi
lagi storage semua nih. Nah, saya pakai tang, anggaplah nih tang ini seberat baterai. Nah, kita angkat, kita lepas, turunkan tuh, biar kelihatan. Munduran sedikit. Nah, nih kita lihat, angkat, kita lepas, turun, lepas, turunkan, kita tekan, bisa turun lagi. Nah, dia nggak terlalu ceper banget kan, kelihatan ceper, cuman segini aja udah cukup nih, segini cukup, segini cukup, nggak terlalu ini. Nah, depan kita angkat, turun, angkat, pas, angkat, pas. Ini nih, nah, kurang berat baterai, apa ya, aman berat baterai 5000 atau 3000. Kalau nggak dicoba mau ngambil baterai lagi di storage semua. Nah, kayak ini. Nah, benar nih. Tuh. Baterai 4000 buat baterai 3500 atau 5000, bisa 6000 juga bisa. Tuh, kalau dia turun, kita lihat dari belakang langsung. Tuh, jadi settingannya memang ini masih, kalau nggak salah oli yang pertama itu bawaan dia masih agak kental. Nah, ini saya udah ganti olinya yang berapa ya? Oh, ini kali ya 30 atau 350, cuman harus yang bermerek. Kalau pakai merek lain saya nggak tahu takarannya berapa, 350 nya benar apa enggak gitu. 350 CST itu kekentelan oli 30W. Nah, kalau yang benar ini 30 nya. Kalau yang ini kadang-kadang kita cari nih oli shock 350 CST, tapi ternyata dia lebih encer atau dia lebih kental. Nah, saya nggak bisa rekomendasi, kecuali kalau yang begini nih, yang merek begini nih. Banyak kok di Helihan juga banyak, di Farhan Ngobis banyak, di pokoknya semua pedagang yang ada di grup itu rata-rata jual ini. Kalau nggak salah nih satu botol begini 100.000, dan satu botol ini bisa sampai 20 sok atau 30 sok ya. 20 sok kalau nggak salah, 20 sok begini yang gede. Kalau yang begini soknya bisa sampai 30 lebih, karena dia lebih kecil, lebih pendek. Nah, ini lebih panjang, pakai yang 30. Saya ganti yang ini, yang lebih encer sedikit, lebih encer daripada yang bawaan. Yang bawaan karena dia buat on road harus kental, makanya soknya dia keras, kental, ini keras. Nah, pas gitu. Di on road itu dia nggak boleh tinggi, jadi harus ceper supaya angin dia nggak masuk ke bawah, aerodinamiknya dia nggak lewat bawah, dia lewat atas, dia neken mobil ke bawah begini kalau ngebut. Itu namanya on road. Nah, pakai oli yang ini udah cukup. Nah, di depan pakainya 10.000. Ini bukan botol bawaan ini 10.000, ini 5.000 buat di belakang. Nah, apalagi gyro tetap kita pakai yang murah-murahan untuk pemula, dan jangan dipaksa. Kalau mau ganti Power HD atau OMG atau Sky RC, saya nggak rekomen, soalnya itu cara settingnya, cara kalibrasinya agak ribet gitu, mesti nanya-nanya dulu, dan saya belum ngerti cara kalibrasi, makanya saya belum pernah bikin video gyro. Nah, ini gyro pakai gyro RB aja yang murahan buat pemula-pemula yang belum punya budget gede. Yang terpenting sih di LC ini, di rally harus servo ya, servo diutamakan. Servo yang kilogramnya di bawah 13 atau di bawah 10 kg itu cepet.
servo cepat, dia semakin cepat gitu. Buat kenapa yang cepat, kenapa nggak pakai yang 25 kg? Kalau pakai 25 gram di 20 kg itu agak berat kita ini, berat banget, berat. Udah gitu servonya gyronya jadi rusak, karena pemerintahnya itu kan dari gyro baru ke servo, dari remote receiver ke gyro baru ke servo terakhir. Nah, kita perintah ini bisa bergerak, tapi saat dia belok begini kan otomatis, misalnya kita gini ini kayak gyro nih, bentuk-bentuk gyro begini nih, kalau kita goyangin dia ngikut begini nih. Nah, itu otaknya di gyro ini, prosesornya dia ngeluar perintah cepat, tapi di sininya lambat di servonya. Nah, dia pakai 25 kg. 25 kg itu maksudnya tekanan kita nahan servo itu sok kuat, 25 kg dia masih bisa dorong. Nah, di sini paling 7 kg aja cukup, karena dia nggak butuh beban besar. Mobil ini kan enteng, beda sama bugi, beda sama yang 1/8 gitu. Nah, ini cepat, jadi kita putar ini tuh cepat tuh. Kita pakai jari doang tuh, cepat tuh. Semakin cepat semakin bagus untuk gyro ya, gyro aman kalau servo cepat. Pokoknya di bawah 10 kg itu cepat banget, mau merek apa aja cepat, udah pasti. Atau mau yang pasti itu biasanya low profile itu diceper gitu, servonya pendek, nggak panjang wing, pendek. Servo misalnya begini nih, biasanya Futaba atau Sanwa yang masih gede gitu, servo biasa. Nah, itu juga banyak yang murah, di bawah 400 gitu, daripada beli Power HD. Power HD kan biasanya 600 atau 700 yang low profile ya, itu mahal-mahal. Beli servo second tapi yang bermerek, branded, misalnya Futaba, Keo Propo, Sanwa, Sapok. Tapi Sapok masih mahal, jangan, jadi set ini mahal. Pokoknya Futaba jadul gitu, yang jadul banget, yang zaman dulu tuh Futaba, Sanwa, apalagi Keo Propo. Nah, itu ntar saya tunjukin di gambar. Nah, itu second-secondnya murah banget, 300-an udah dapat bagus. Pokoknya yang di bawah 10 kg itu cepat banget, biar supaya gyronya itu aman, nggak panas. Kalau ininya lambat, ininya cepat, ngasih perintahnya cepat, tapi ini lambat. Nah, udah nih panas, salah satu yang panas, antara ini yang panas atau yang ini yang panas. Jadi sayang dong kita main tiba-tiba rusak, sayang. Nah, kalau ESC apa aja bisa, mau brushless, mau brushed, boleh bebas. Brushed itu lebih aman dari waterproof, karena motornya brushed ini aman, dia kena air bebas. Brushless yang sensorless juga bebas kena air. Ini yang dibikin waterproof, ESC-nya aja. Nah, ntar kita beli covernya, cover sasis, cover body, cover dalam buat air biar nggak masuk. Terus itu apa namanya, cover gear, ntar minta dibikinin sama Om UG Mark, ntar dibikinin. Terus apalagi bawahnya kan dia banyak lubang tuh, kemarin videonya tuh banyak lubang sama motor. Di sepur nggak ada, nggak kayak VRE. Kalau VRE kan di sepur ada, nah ini nggak ada, jadi aman. Jadi tinggal kita bikin. Nah, ini saya tutupin nih, karena dari Om Ahnaf kan itu mesti jaga-jaga kitnya biar nggak lecet. Nah, begini aman. Jadi kita bikin dari depan, lapis panjang ke belakang, jangan ke samping. Kalau dari ke samping dia gampang letok. Kalau dari depan ini, jadi setiap main ganti lagi baru. Ntar mau main lagi kita ganti lagi yang baru. Emang boros di sini doang, nggak apa-apa. Yang penting aman, mobil aman. Nah, ini mobil kalau kita lepas enak deh. Kita tes. Jadi jatuhnya langsung diem tuh, nggak membol kayak kemarin. Jadi kalau pakai shock ini kita lepas
berbalik gitu, nah yang berbalik itu yang nggak bagus. Jadi mobil susah digas, saat digas kita mau gaspol ya, gini. Jadi begini mobil susah dikendaliin, akhirnya jadi error gitu, kayak mau ke sono ntar mau kesini, ntar kesana ke sini, jadi susah lurus. Nah itu pakai shock per yang ini, makanya saya nggak video, takutnya nanti penonton kecewa gara-gara pakai yang ini. Nah ini saya pakai yang punya jadi racing, tuh jadi racing kan. Nah itu ntar yang saya bilang tadi, asal pakai sok bawaan, nggak usah diganti. Ini dibikin lubang gampang, bikin lubang buat rod end steering. Di sini ada 2, tambahin lagi 1 di samping dikit. Jangan sampai kena pelek ya. Pakai obeng dibakar juga bisa. Obeng ini kita bakar, kita tusuk, terus gitu, langsung bisa, langsung berlubang. Tinggal kita gedein dikit sampai 3 mili. Sampai sekiranya kita masukin baut, oh pas nih, udah baut 3 mili ya, baut bawaan aja. Kita masukin, oh pas nih, bisa. Jangan terlalu gede, ntar dia jadi dol. Nah udah gitu kita udah pasang, itu doang PR-nya, ini doang nih. Udah sama bolongin di arm sini. Jadi kasih jarak 1 lubang. Ini kan saya nggak bikinin lubang ketiganya. Nah jaraknya segitu, 1, 2, 3, atau dia hampir mendekati ke lubang 2,5. Lubang 2,5 ini baru kesini. Nah itu udah pas, jadi dia tingginya pas, naiknya juga pas, aman, jadi nggak mentok sini. Nah udah, lubangnya ingat tuh yang di bawah, lubang tor body shock, nih yang 2 biji ini di sini, untuk di bawahnya. Nah sama ini bang, udah per, apalagi udah nggak ada lagi di custom, aman semua. Nah ini beloknya segini nih. Tuh, beloknya segini udah cukup, nggak usah terlalu patah juga, potnya goyang. Soalnya ini kelemahannya dia, kekurangannya di apa namanya, di ZD ini agak kendor kayak HSP, cuman nggak separah HSP. Tuh tekan gini tuh, nggak terlalu parah sih. Tadi saya pakai di video 2, video 3, si Om namanya si Om Hanafi, dia coba, biasanya dia main pakai WL Toys Super 12. Nah saya suruh coba nih, pakai nih mobil WR, boleh nggak Om? Boleh. Terusak Om, nggak apa-apa. Nah, udah dimainin, dia berani main, coba langsung enak tuh di video pertama tuh masih shocknya kurang enak. Lubangnya yang masih di standar, lubang ininya di sini, di paling ujung, ini juga di ujung, masih kurang, lompatannya jatuh gitu apa gimana tuh di video pertama kurang enak. Nah, video kedua, ketiga tuh langsung berubah karena sudah dirubah lubang posisi shock belakang, sama saya buatin lubang baru, itu baru tambah enak. Udah nggak ada lagi, cukup cuman itu doang. Nah sekarang kita bongkar diff depan, kemarin masih standar, jadi kita masih lancar, belum ada oli yang oli diff untuk saya pasang, makanya dia sering kelipat gitu. Kalau nggak ada olinya dia kelipat gitu mobil, gampang kayak di video tuh, kadang begini susah dikendaliin, susah lurusnya, akhirnya malah masuk ke dalam, kadang puter-puter begini aja kalau dilepas gas. Nah itu harus dioliin, jadi semua rally minimal harus ganti oli diff depan belakang, depan lebih kental, belakang encer. Misalnya perbandingan persennya, depan 70%, belakang 30%, kentelannya mau pakai oli berapa ya terserah, tapi dianjurin 70-30, atau kalau 50-50 kentalnya sama, takutnya kurang gimana ya, lebih sering ngepot kalau kelebihan ya, takutnya lebih sering ngepot. Kalau misalnya di belakang encer, depan dia encerin juga sama, itu masih mending.
cuman masih agak sering lipat gitu mobil. Kalau kita ngerem, kita mau belok, tiba-tiba begini, gampang muter gitu mobil, kayak WL Toys. Nah, minimal depan lebih kental dikit, atau depan 60%, belakang 40%, bisa itu lebih bagus lagi. Kekentalannya ya, terserah mau 10.000 atau 7.000 atau berapa, cuman yang penting depan misalnya 7.000, belakang berapa nih, 4.000 gitu. Nah, bisa. Nah, sekarang kita ganti oli. Ini sengaja saya nggak bersihin buat bukti, habis tadi main pulang-pulang langsung saya bikin videonya, soalnya sana nggak sempet karena kenapa, hujannya gede, angin kenceng, saya takut nih kamera pada rusak, kamera HP juga rusak, takutnya ntar HP jadi rusak, kalau basahnya kemana-mana nggak bisa, saya nggak berani. Saya langsung buru-buru matiin tuh HP, mobil kita taruh, kenceng gede, makanya saya nggak berani mengorbanin buat bikin video doang, nggak berani. Terus apa namanya, apa lagi ya, kayaknya nggak ada lagi. Steeringnya juga bagus banget, yang ternyata paling bagus nih steering, udah kayak LC Racing fungsinya. Ini ngambil dari belakang pengunjung, tapi yang ngedorong bukannya yang dua ini, biasanya di HSP, di VRX yang ngedorong dari sini langsung, jadi link steering ini nyambung ke sini nih, ke sini langsung. Tapi kalau ini dia ngambil dari batang panjang langsung, panjang dari ujung ke ujung, jadi dia stabil kanan kirinya, dia nggak bakal tuh nggak ada goyang-goyang sama sekali. Biasanya kan VRX sebelah sininya nih yang goyang sini, di sini enggak, karena dia lebih dekat ke servo, ini enggak, ini kan ya mendingan. Ini enak, mobil enak, serius enak banget. Pokoknya kalau pemula yang make, kayak kemarin tuh Om Hanafi yang pakai, dia belum pernah naik rally, belum pernah ikut lomba, saya pikir wah dia pasti error main mobilnya, nggak benar. Ternyata pas pakai ZD Racing LRP, ternyata lihat aja di video, saya nggak bisa komen apa-apaan, dan saya juga nggak ajarin cara mainnya gimana, soalnya dalam 3 video itu semua hampir sama cara bawanya. Jadi kalau misalnya saya ajarin dulu, pasti kan berubah tuh video yang pertama sama yang ketiga, lebih jago gitu. Itu perbandingan antar settingan yang kita rubah apaan, tampak kita upgrade. Kalau upgrade namanya itu kan ganti option, ganti ini, ganti shock, ini nggak ada yang diganti sama sekali, kecuali ini aja diganti. Ini keras, cuman nggak terlalu keras banget. Ini sedang, ini paling enak, pas nih. Terus kalau kelembekan banget juga, dia pasti jadi begini terus, dia malah ceper. Mendingan yang segini kita potong, kita pasang. Udah, ini solusinya. Kalau mau beli ZD Racing, kalau mau beli VRX, ya mau nggak mau belajar lagi cara custom, cara ini. Nah, ini yang paling enak. Walaupun belum ada yang jual mobilnya, belum ada yang jual. Ya mudah-mudahan Om Hanap mau jualan ini. Mudah-mudahan ya. Jadi cuman di Ahnaf doang. Kalau misalnya ini ada, berarti cuma di Ahnaf doang. Ini beda sama VRX. VRX emang dia lebih kuat, kokoh. Kenapa saya rekomendasiin VRX? Karena dia paling kuat, paling kuat, dan dia hampir gampang untuk setting buat stabil. Kalau VRX ya. Kalau ini udah pasti stabil banget. Tinggal ini kenapa kita ganti lubang, karena dia biar lebih patah lagi belok. Ini doang. Ini bukan karena kurang stabil ya. Ini walaupun pakai lubang yang di bawaan nggak apa-apa, tanpa kita ganti lubang nggak apa-apa. Ini cuman bonus untuk belok lebih tajam. Nah, per shock ini lubang ini yang saya bilang tadi. Nah, itu pindah ke pojok biar dia lebih enteng. Kita bukan custom yang ini, bukan. Yang belakang doang kita custom, bikin lubang baru. Bikin lubang baru di sini. Ini doang yang kita custom, sama ini pindah ke tempat yang lain. Udah, nggak ada yang custom lagi. Aman. Pokoknya ini mobil enak banget. Sumpah enak banget. Mengganti tire doang langsung berubah. Sama ganti oli shock.
yang 30W ya. Itu tambah enak. Mau pakai bawaan bisa, agak pentol gitu bisa, cuman tracknya tergantung. Pokoknya nggak ada perubahan banyak kayak PRX. Ini yang paling enak, ini banget enak. Di video ntar tonton yang dipakai sama Om Hanafi, pakai body ini enak, pokoknya enak banget. Dia yang pakai semua tuh main, saya nggak main. Saya mau tes aja nih pemula bisa nggak gitu. Tiba-tiba berubah. Nah sama ini nih, kalau kita belok nih, kadang-kadang kalau di PRX kalau kita ganti lubang pasti dia ininya goyang tuh. Ini enggak nahan tuh, nahan dia sama sekali, biasanya goyang gitu. Kalau ini enggak tuh, nahan tuh. Ini juga sama, nahan tuh. Ini yang bagus. Kalau PRX dipindahin lubang langsung berubah kayak drift gitu, kendor, kayak kendor gitu, kendor banget. Nah jadi kalau yang di PRX dia nggak boleh pindah lubang baru, harus lubang yang di dua ini, di antara dua ini. Jangan pindah-pindahin lubang, dia akhirnya kendor, jadi susah dikendaliin. Kalau PRX ini yang paling enak, ini bener-bener. Mudah-mudahan ada yang jual barang baru atau second, saya pengen beli lagi buat cadangan saya nih. Ya mudah-mudahan ada yang jualan gitu. Nah ini pokoknya saya rekomen, enak banget nih mobil. Saya baru nyoba kalau nggak salah cuma 1 lap doang. 1 lap dipinjam sama ketua Om Teguh, ketua rally. Dia nyoba katanya enak, cuman kurang deep doang. Karena saya coba standar, saya bilang saya mau coba standar, enak enggak? Kalau dibilang enak standar, udah jadi. Jadi tanpa diganti oli deep. Nah besok saya mau pakai buat lomba tanggal 26 kalau nggak salah, lomba final battle pakai ini. Kita coba apa ini bisa juara di kelas WRX atau di kelas FFA atau gimana. Saya mau pakai ini dua kelas, ada yang lemah atau ada yang rusak atau gimana, ada yang patah, ada yang nggak kuat. Saya pengen tahu kekuatannya dia sama PRX sama enggak. Kalau misalnya sama, berarti mendingan ini kita beli daripada PRX kalau buat pemula ya. Jadi ini saya mau coba sampai juara, mudah-mudahan juara. Kita coba di sampai mana kekuatan ini mobil, kita coba. Nah dan kita ganti oli shock dulu, oli deep kita bongkar. Dia biarin pemula aja kalau gue ngomong dah, biar kagak malu. Tuh yang main tuh, bukan gue yang main. Tadi enak lumayan. Standar. Iya loh, nyangkut. Maklum. Nih masih adik. Kebalik ya? Aduh, jangan buru-buru. Belok santai aja, jangan buru-buru. Tadi enak ya. Apanya? Servonya. Ini emang gua.
Oh, epanya kegedean tadi, lupa. Biar tahan, pegang. Tadi lupa. Epanya tadi kegedean. Orang kecilin. Kecilin dulu. Tadi 75, pantes. Bisa dikendaliin. Nah, main lagi. Nomor 1. Ya. Paling belakang jadi. 3, 2, 1, go. Lebar. Juki keren Juki. Satu. Iya. Iya. Jadi nggak mau kalah. Susah banget ya. Gimana dah? Mobil masih standar. Oh iya benar. Biarin nggak apa-apa. Oh, diangkat sama malaikat yang angkat. Yang ketiga GD Racing. Ini rumahnya baterai ini. Wah, ada tuh menyalip. Lah iya. Udah joker aja noh. Satu lap. Alah. Buset. Gak usah gemeter, Juk. Aduh, takut tahu. Ya. Dia malah lewatin bawah gua, jadi kucing gua. Ya.